Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke metode puisi. Nah Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa ya membaca puisi, tapi mungkin Bapak Ibu belum terpikirkan bahwa puisi bisa kita jadikan metode yang sangat menarik di proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah silakan Bapak Ibu coba ya, terapkan nanti ya, setelah tahu ini terapkan di kelasnya ya, siswa membuat puisi ya sebagai metode dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama, ya kita jelaskan dulu materi ya. Lalu setelah kita jelaskan materi yang sedang dipelajari itu, nah selanjutnya Bapak Ibu, kita ya contohkan dulu ya. Kita akan menerapkan metode puisi ya di dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu buatkan dulu contohnya. Contoh puisi ya, contoh puisi terkait dengan mata pelajaran. Nah ini saya contohkan misalnya ini ya, ini saya ambil dari blog ya, satu blog Bapak Ibu, ini dari Bu Lisa ini Aprilia yang menulisnya. Sempatkanlah judulnya ya. Ini mungkin ketika belajar hadis misalnya tentang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah puisinya bisa seperti ini misalnya ya. Hidup hanya sekali, dosa jangan ditambah, pahala jangan dikurangi, cinta jangan dibagi. Manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin, karena bisa jadi kesempatan untuk mengurangi dosa, untuk menambah pahala, untuk hidup tidak datang 2 kali. Nah itu contoh ya, mungkin kalau saya mungkin kurang tepat Bapak Ibu membacakan puisi ini ya. Nah, Bapak Ibu mungkin lebih menjiwai lagi. Nah ini sekedar contoh ketika belajar tentang hadis misalnya iltanim khomsan qabla khomsin itu. Nah Bapak Ibu misalnya ini ya, misalnya tentang Bapak Ibu menjelaskan materi matematika misalnya. Nah ini ada puisi dari Pak Suprianto ya, kita kutip ya. Cintaku tak seperti tembereng, cintaku tak seperti aljabar yang dibantu. Cintaku murni bagaikan konstanta yang tidak dibantu tetapi berdiri dengan sendiri. Cintaku tak seperti variabel yang selalu berganti-ganti. Cintaku bagaikan lingkaran yang tak ada ujungnya untukmu. Cintaku bagaikan diagram pen yang selalu bersama bersatu, yang tidak akan berpisah. Cintaku bagaikan kedudukan lingkaran yang berpusat B, yaitu bersatu. Itulah matematika cintaku. Nah, misalnya ada kaitannya dengan materi yang sedang atau yang barusan Bapak Ibu jelaskan. Nah, intinya Bapak Ibu, intinya nanti setelah Bapak Ibu menjelaskan materi itu, Bapak Ibu minta ya, siswanya untuk membuat puisi ya. Itu tadi sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, siswanya membuat puisi Bapak Ibu ya seperti yang contoh itu ya. Nah, lalu ya mungkin kita kasih waktu ya, kesempatan mereka butuh waktu mungkin ya 5 menit ya, 5 menit atau mungkin bahkan 7 menit ya untuk membuat puisi mengarang. Lalu setelah mereka membuat puisi Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan puisinya. Nah, mereka kan semakin semangat ya, mereka akan membacakan puisi yang mereka buat itu ya. Lalu Bapak Ibu yang terakhir ya, kalau mereka sudah membacakan puisi itu ya bisa dikumpul, kemudian bisa dijadikan pajangan di kelas ya, ditempel atau dibingkai, kemudian kita taruh di kelas ya, sehingga suatu saat nanti mereka akan membaca itu. Nah di puisi itu sebenarnya materi pelajaran Bapak Ibu. Jadi bukan puisi tentang apa alam, tentang cinta, tentang apa, tapi terkait dengan mata pelajaran. Nah ini Bapak Ibu sekali lagi bisa kita gunakan sebagai metode ya, sebagai wasilah mereka mempelajari sesuatu itu melalui puisi. Oke, baik Bapak Ibu, itu ya, itu metode kita ya pada hari ini.